Iqra. Jadi susah kan kita baca kan? Tapi Iqra kita susah. Jadi kalau nanti kita akan jumpa, dia fi'il amar, tapi tiba-tiba tidak ada baris mati. Sama juga baca ini, da'au, asalnya da'au, tapi bagaimana tak ada baris mati sini, tapi da'au. Karena apa? Karena dia berjumpa dengan alif lam. Maka yang kita akan jumpa di sini Iqra'il kitabah. Iqra'il kitabah. Jadi bukannya Iqra'al kitabah, jadi Iqra'il kitabah. Nanti kita akan jumpa gitu. Contohnya, katakan oleh engkau, kul. Bahasanya apa? Katakan engkau, kul. A'udzu birabbin nas. Katakan oleh engkau, kul a'udzu birabbil falaq. Katakan oleh engkau, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Kul a'udzu birabbil falaq. Katakan oleh engkau, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Kul huwallahu ahad. Katakanlah oleh engkau, huwa, dia, Allah, ahad, satu. Jadi kita tengok apa? Kul barisnya apa? Baris mati. Kul. Sekarang kebenaran, apa bahasa artinya kebenaran? Al-haq. Pernah dengar kata al-haq? Hak itu adalah bahasa Arab, ya. Al-haq adalah kebenaran, ya. Qul al-haq. Jadi sekarang macam mana kalau nak baca ni? Ya pasti. Bagus, ya. Qul al-haq. Jadi kita tak jumpa kan dia punya baris mati situ. Sama juga di sini. Asalnya da'au. Da'au. Tapi karena dia berjumpa dengan alif lam menjadi da'awullah. Tapi kalau kita nak baca da'awillah susah, tak boleh. Karena dia waw, maka baris depan. Ya. Gitu. Ya. Kalau di sini baris mati ada waw. Da'au. Jadi fi'il madhi. Yang kinanya apa? Da'au. Mudzakkar, ya. Dua bilangannya jama'. Apa tandanya jama'? Da'au. Mereka daripada maknanya mereka. Kemudian dalam perkataan da'au di sini apa? Ada apa? Ujungnya ada waw dengan alif. Waw dengan alif. Tapi mungkin di sini bahasa depan apa? Tapi ada waw dengan alif. Inilah yang menunjukkan apa? Menunjukkan dia jamak. Ya. Menunjukkan dia jamak. Ganti nama yang keberapa? Da'au. Ketiga. Ini ganti nama yang ketiga. Setelah mereka. Ketiga. Apa namanya? Hum. Ya. Da'au. Lepas da'au, Allah. Isim ke fi'il harf? Allah. Isim al-ma'rifah yang tertentu ada alif lam. Oke, selain itu apa lagi? Selain isim al-ma'rifah, Allah. Tadi kita ada belajar. Maf'ulun bi. Kenapa dia maf'ulun bi? Kenapa kan? Kenapa dia maf'ulun bi? Baris atas. Bagus. Ini dia. Ya. Jadi kalau maf'ulun bi, ujungnya baris atas. Baris atas ya. Ini baris atas. Da'awullah. Jadi kalau ditampilkan dia punya atau disebutkan maf'ulun bi, ianya baris atas. Ini Allah ditampilkan kan? Jadi kalau tadi ditampilkan macam mana? Siapa yang boleh buat? Telah berdoa mereka kepadanya.
Nah, ataupun berdoa dia ini kepada dia gitu. Apa ya Pak? Apa yang gunakan lam? Da'auhu. Nah, gitu. Jadi di sini mungkin sama dengan yang tadi di sini. Apa yang ayat yang 32 tapi ayat yang di permulaan tadi. Wa idza ghasyiya hum. Nah, hum di sini telah merempuh dia mereka. Ya, maka setelah meliputi dia mereka. Maka hum di sini sebagai maf'ul. Ini disebut tidak disebutkan. Sebenarnya disebutkan juga, cuma dia menggunakan ganti nama domir. Nah, sama juga di sini. Nah, tapi ini di sini disebutkan betul-betul tidak menggunakan ganti nama. Maka kalau disebutkan maka menjadi apa? Berbaris atas. Jadi kalau di sini hum di sini telah menempuh dia mereka. Mereka ini sebenarnya siapa? Mereka di sini itu orang-orang apa dia? Orang-orang yang kafir ya, boleh jadi gitu ya. Orang-orang kafir. Wa idza ghasyiyahum mawjud. Adapun orang-orang yang musyrik, ataupun orang-orang kafir, ataupun orang-orang yang musyrik, ya. Orang-orang kafir ataupun orang-orang musyrik. Jadi al-kafirun. Al-kafirun ataupun al-musyrik. Al-musyrikun. Nah, tapi sekarang saya nak tanya, al-kafirun dengan al-musyrikun berarti apa nih? Atas. Betul. Al-musyrikun, al-kafirun berarti apa? Depan ke atas? Nih, al-kafiruna dengan al-musyrikuna ini berarti apa sebenarnya? Atas. Sebenarnya gini, kita jangan tengok ini. Jumlah jamak. Jadi sebenarnya kita tengok yang di sini. Itu, ya. Tapi sebenarnya double kait ya. Jadi sekarang kalau dia berbaris atas macam mana dia? Ini kan kalau al-kafirun dia jamakkan orang-orang kafir. Sebenarnya kita ada umum kait dengan kita duduk dalam diagram ini ya. Kalau satu orang yang kafir al-kafiru, kalau dua orang kafir al-kafironi atau al-kafiroini. Karena kalau ramai al-kafiruna ataupun al-kafirina. Al-kafiruna atau al-kafirina ataupun al-musyrikuna ataupun al-musyrikina. Jadi al-musyrikina berarti apa? Atau al-kafirin itu berarti apa? Bawah. Sahaja. Sekarang berada atas kan? Jadi macam ni. Jadi al-kafirina dengan al-musyrikina ianya adalah berbaris atas dan berbaris bawah. Ya, ada? Al-kafirina al-kafirina. Ini mananya baris apa nih? Adalah dia untuk baris atas dan baris bawah. Ini jamak, mudzakkar. Al-kafirina
Kalau jamak mudzakkar, ya kalau jamak mudzakkar, jadi mananya ada ya dengan nun, kafirina, ya, ada ya dengan nun, ya, rina. Dia untuk berbaris atas dan baris bawah. Nah sekarang kalau dia berbaris bawah, kenapa dia berbaris bawah? Kalau dia berbaris bawah, al-kafirina, kenapa dia berbaris bawah? Kalau ada apa sih? Huruf ya. Contohnya dari orang-orang kafir, apa jadi contohnya? Minal kafirina, ataupun untuk orang-orang kafir, apa dia bahasanya? Maka di sini al-kafirinnya berbaris bawah, atau bahasanya apa? Yang berbaris bawah majrur. Nah sekarang kita coba contohnya begini. Dalam ayat tadi, wa idza ghasyiya, wa idza telah merempuh dia, ya, telah merempuh dia ombak itu, al kafirina, wa idza ghasyiya al kafirina. Al kafirina itu maksudnya apa? Orang-orang kafir. Nah, ini al kafirina barisnya apa? Baris bawah, baris atas. Jadi posisi sebagai apa di sini al-kafirin nanti? Masuk. Nah, kalau masuk sebagai apa? Tadi macam tadi kan, ghasyiyahum, hum itu sebagai apa? Maf'ul. Nah, jadi mananya ghasyiya al-kafirina sebagai apa? Sama juga sebagai maf'ul. Jadi kalau ditampilkan, kalau disebutkan hum di sini, posisinya dia macam ini. Al-kafirina, ataupun kalau al-musyrikun jadi mana? Al-musyrikina, ghasyiya al-musyrikina kalau disebutkan. Ya, tapi sini tak disebutkan. Ya, dia cuma mereka. Jadi ghasyiyahum. Ya, paham tak? Paham ya? Ya. Jadi kalau dia jamak untuk mudzakkar, maka kita tengok. Kalau dia al-kafirina sebelumnya ada haraf jar, baru dia sebagai baris bawah. Nah, tapi kalau seandainya sebelumnya adalah fi'il, dia bukan baris bawah, tapi sebagai sebagai objek, ya. Sebab kita memang agak keliru lah, ya. Kenapa? Sebab kalau baris atas, kalau satu kita senang kita baris atas. Al-kafi, bahasa al-kafi satu, al-kafi atau orang yang kafir yang kena. Wa idza ghasyiya al-kafi no. Satu aja. Ini sekarang masalahnya dia ramai. Jadi ghasyiya al-kafirina. Oke, sabar. Tapi maknanya di sini pasal tak disebutkan, ya, tapi kita pahami begitu. Kalau disebutkan, maka di sini maka berbaris atas. Ya. Oke, kemudian jadi maknanya Allah tadi isim apa namanya? Isim al-ma'rifah, juga isim maf'ul. Dan dinanya apa? Allah. Ganjarannya apa? Mudzakkar, jumlah bilangannya mufrad, ganjarannya berapa? 3 bergantiannya. Oke. Lepas itu mukhlisina, apa mana mukhlisina? Orang-orang yang ikhlas, ya. Mukhlisina, orang-orang yang ikhlas, ya. Oke, orang-orang yang ikhlas ini isim itu apa? Isim, ya. Apa nama isimnya? Ya, isim nakiro. Isim nakiro tandanya apa?
ada tanwin di ujungnya kan. Nanti mukhlisina. Oke, maknanya mukhlisina di sini barisnya apa? Mukhlisina. Atas. Atas ke bawah? Bawah. Bawah ke atas. Sudah boleh, betul. Nah, tapi sekarang posisinya baris apa? Dia boleh pilih, mesti pilih satu. Tak boleh dua-dua. Kalau baris bawah, tadi kita sebutkan ya, kalau baris bawah mesti ada apa sebelumnya? Haruf jar. Nah, sekarang di sini mukhlisina ada tak haruf jar? Ada kau. Hah? Jauh. Tak ada haruf jar. Maka barisnya apa? Baris atas. Jadi maknanya dia mansub berbaris atas. Mukhlisina dia baris atas. Oke. Maknanya isi apa namanya di sini? Kalau baris atas. Tadi kalau yang berbaris atas apa namanya? Ada yang ingat? Kalau yang berbaris atas apa namanya? Isi apa namanya? Isim? Mansub. Mansub. Kenapa dia boleh masuk? Maaf. Dia maaf. Tapi maknanya kalau yang lain maf'ul itu barisnya apa? Sama juga macam tadi kan. Al-kafirina, al-musyrikina, kemudian mukhlisina. Sama lah tuh. Berbaris atas. Kalau baris depan macam mana? Ya, mukhlisun. Tapi maknanya dia menjadi mansub. Tapi maknanya ada lagi yang menjelaskan, maknanya mereka menunjukkan keadaannya ketika berdoa itu ikhlas. Ketika berdoa mereka betul-betul khusyuk, betul-betul ikhlas. Menunjukkan apa itu? Menunjukkan isim yang menunjukkan keadaan. Apa namanya isim? Isim. Yang menunjukkan isim yang menunjukkan keadaan namanya isim hal. Apa dia? Isim hal. Jadi isim ismun hal. Isim menunjukkan keadaan. Jadi hal itu warnanya keadaan. Isim hal. Jadi keadaannya ketika dia berdoa betul-betul khusyuk, betul-betul ikhlas. Jadi kalau yang namanya isim hal, dia berbaris atas dulu. Berbaris apa? Berbaris atas ataupun mansub. Jadi juga ataupun kita juga menyatakan sebagai maf'ul juga. Dia maf'ul. Oke, mukhlisin jadinya apa? Mudzakkar. Jumlah bilangannya jama'. Macam mana kita tahu di jama'? Ada ya dengan nun. Kemudian daripada maknanya mereka ataupun daripada orang-orang, mereka orang-orang yang ikhlas. Jadi maknanya berganda orang-orang. Dia jama'. Dan cara yang keberapa? Ketiga, apa domainnya? Hum mukhlisina. Oke. Kalau satu orang yang ikhlas apa? Mukhlisun. Kalau dia baris atas baris depan mukhlisun. Kalau baris atas mukhlison. Kalau satu baris kalau berbaris atas mukhlison. Kalau baris bawah mukhlisin. Mungkin kalau masih mufrad kita dapat mengesan. Tapi kalau dia jamak, itu mungkin kita kena tengok perkataan sebelumnya. Jadi kalau mukhlisuna, itu kita pun juga kita tahu
kita bisa tahu di ujungnya sini, bukan di ujungnya di sini, mukhlisun, baris depan, bukan di sini. Ya, nah. Cuma kalau dia berbaris bawah, kita kena tengok mukhlisina, macam mana dia berbaris bawah. Macam mana kita tahu dia berbaris bawah? Mesti sebelumnya ada apa dia? Huruf jar. Kalau dia berbaris atas, maf'ul, sebelumnya ada p, tapi juga kadang-kadang juga dia tidak semestinya ada fi'il juga. Ada juga yang dia sebagai baris atas, dia bukan sebagai maf'ul. Kalau dia berjumpa dengan haraf inna, atau haraf anna, katanya sesungguhnya orang-orang yang ikhlas. Macam mana? Innal. Iya, nah, itu berbaris atas. Ya. Kalau satu orang yang ikhlas, sesungguhnya orang yang ikhlas, apa dia? Iya, innal mukhli satu. Nah, itu mungkin kita senang, paham ya? Baris bawah. Dari orang yang ikhlas. Iya, minal mukhlisi. Ya, minal mukhlisi. Satu baris ya. Dan Allah al-mukhlisin. Jadi jantananya mudaka apa? Jantananya mudaka, dua bilangannya jamak, yang namanya berapa? Jadi 3 perbedaannya hum. Oke. Sambung Kak? Lahu. Ada beberapa kata tuh lahu. Dua, pertama la. Iya. Harap jar. Oke, bagus. Jadi boleh li, boleh la. Lakum dinukum waliyah. Boleh lakum waliyah itu. Oke. Lakum. Harap jar, kemudian hu. Dhamir muttasil dengan apa? Maka menjadi apa? Apa dia? Menjadi apa kalau muttasil dengan harap jar? Apa mana harap jar? Bahkan membacakan bawah apa? Isim selepas. Maka di sini kunya menjadi isim majrur. Bagus. Sekarang dia majrur tak? Kun. Kenapa tidak majrur? Mabni. Itu dia jawabannya. Ya. Nah, jantinanya apa? Hu. Dua bilangannya. Ifrat dan bilangan. Ya, kuat. Oke, bagus. Betul. Adin. Ya. Isim al-ma'rifah. Ya. Ada alif lam ad-din. Kemudian ad-dina, barisnya apa tuh? Ad-dina. Baris atas maf'ul. Kenapa dia maf'ul? Ya. Baris atas ya. Kenapa boleh menjadi maf'ul di sini? Ya. Apa sebabnya? Pada fi'il mukhlisina lahuddin da'awallaha mukhlisina lahuddin. Sekarang macam mana belum menjadi maf'ul? Kalau yang namanya maf'ul dia mesti ada fi'il kan? Sekarang mana dia fi'ilnya? Dia sebenarnya ada fiil yang dihilangkan, ada fiil yang tidak disebutkan. Ataupun di sini apa yang disebut yang hilang itu yaitu akhlasu.
akhlasu. Ya. Tahu mana akhlasu? Telah ikhlas mereka. Tapi tak disebutkan di sini. Ya. Telah ikhlas mereka. Jadi perkataannya daripada mukhlisin alamuddin. Karena kita pahami, ya, yang namanya maf'ul itu mesti ada fi'il kan. Jadi di sini ada fi'il yang tidak disebutkan. Mukhlisin alamuddin. Oke, kemudian yang tinanya apa? Ad-dina Milaka dibagi namanya. Yang tinanya berapa? Apa artinya? Oke, ad-din ya. Mufrad kan? Coba tengok di kamus. Ada tak perkataan ad-din di kamus? Dari huruf dal. So, kalau tak masa belajar nih mungkin di rumah mungkin tak buka ya. Dinun. Apa maknanya dinun? Agama. Agama. Oke. Din atau dinun maknanya agama. Agak jumpa tak? Dalam kamus Oxford atau kamus pelajar. Tulis aja. Dari huruf dal. Dinun. Dinun. Boleh dua. Kalau dainun apa maknanya? Dainun. Hitam. Iya, bagus. Salah hari itu dibilang. Jadi lain mana dia. Ada jumpa kan? Dinun. Ada. Apa maknanya? Dinun. Agama. Ada jamaknya nggak situ? Apa dia mana jamaknya? Adian. Bagus. Mau sana ambilkan aja. Tadi ya. Kamu saling melengkapi lah ya. Tak rugi ilmu ya insyaallah. Dinun. Yang mana Pak? Kalau dua agama dinani. Dinan beragama adiyanun. Adiyanun. Adiyanun agama. Adiyanun. Ini jamak kan? Apa nama jamaknya ini? Jamak taksir. Jamak yang terpecah. Oke, dinun. Terus kan? Lama tak kala atau ketika. Isim fil Arab ni lama. Isim apa namanya? Isim zaman. Ini bagus ya. Isim zaman. Ada tak yang tahu selain isim zaman istilahnya? Isim zaman atau isim zorok zaman? Ada yang lain istilahnya namanya maf'ul juga. Tapi yang lainnya maf'ulnya maf'ulun fihi. Apa dia? Maf'ulun fihi.
Kalau yang tadi kita jumpa kan maf'ulun bihi, ya kan? Maf'ul dengannya. Macam tadi kan. Da'awullaha, kemudian ghasyiyahum. Ini namanya maf'ulun bihi. Jadi kalau yang namanya maf'ulun fihi, dia biasa untuk isim zaman dan juga isim apa? Isim makan. Isim zaman dan juga isim makan. Ini kan lama isim zaman tadi kan. Dia adalah maf'ulun fihi. Jadi kita jumpa aja isim zaman maf'ulun fihi. Isim makan maf'ulun fihi. Jadi istilah lain selain isim zaman, apa dia? Isim maf'ulun fihi. Maf'ul yang kena padanya. Padanya. Fihi mana padanya. Okey. Ini tak payah diuraikan. Kemudian najahum. Yang kenanya dekat. Betul, yang kenanya ke berapa? Oke, najah. Ini baris siapa di ujungnya? Ada atas. Betul. Atas ke apa? Najah. Dari atas. Cuma di baris atas. Ini baris apa? Atas betul. Salah. Ini namanya baris mati. Ya kan? Ada iya itu kan? Kenapa dia baris mati? Apa dia? Itu dia jawabannya. Arab cacat. Apa bahasa Arabnya Arab? Ilah. Huruf ilah itu ada berapa? Ada tiga. Alif, waw, dengan ya. Awi. Ini Arab cacat. Ya. Jadi ada beberapa kalimat atau beberapa perkataan dia madi, tapi dia tidak berada atas karena dia ada haraf cacat. Gitu. Itu antaranya huruf najah. Kemudian kalau fi'il mudhari yang kita mungkin ayat sebelumnya itu kita jumpa tajri, apa ya? Tajri, dia berjalan. Ini tajri ini fi'il apa namanya? Tajri dia berjalan. Mudhari. Fi'il mudhari kita tengok ujungnya baris apa? Depan. Di sini barisnya apa? Tajri. Mati. Kenapa? Ilah juga. Sama juga dengan sini. Itu najah itu pada asasnya kalau fi'il madi berbaris atas, tapi di sini tidak beratas. Kenapa? Karena ada haraf cacat. Najah. Kemudian selanjutnya domir apa? Mutasil dengan fi'il madi. Maka kalau dia mutasil dengan fi'il madi maka menjadi apa? Bagus. Sama yang tadi lah, otomatis macam itu. Jadi kalau ada fi'il kemudian dia berjumpa dengan domir, kalau fi'il kan otomatis dia mesti ada fa'il kan? Fi'il madi yang beramat, maka dijumpa dengan domir, maka domirnya menjadi apa? Maf'ul. Sama macam tadi lah. Ghasyiyahum. Sini apa? Najahum. Maf'ul. Ya. Jadi maknanya kalau maf'ul barisnya apa? Baris atas. Oke. Hum di sini siapa sebenarnya? Mereka. Mereka itu siapa? Orang ikhlas. Betul ke dia ikhlas? Ikhlas yang tidak sebenarnya ikhlas, tapi pada saat itu aja ikhlas. Karena pada saat diselamatkan aja ikhlas. Atau pada saat dia keadaan tertekan, ya kan? Artinya dia keadaan dia macam buga yang begitu besar, ya, ombak gitu kan. Jadi kalau dia kembali pada Allah. Tapi kita setelah selamat lupa lagi. Ya. Jadi najah. Jadi siapa sebenarnya? Mungkin. Najah orang. Orang-orang yang kafir ataupun orang-orang musyrik. Jadi al-kafir ataupun al-musyrikun.
Ya. Jadi sebenarnya ayat ini boleh berlaku kepada orang Islam juga. Ya. Orang Islam yang mungkin dia luput pada Allah atau orang yang musyrik. Ya. Ada orang Islam yang mungkin dia musyrik karena dia yakin pada selainnya selain Allah. Jadi musyrik ya. Oke, di sini jadi al-musyrikun berarti siapa? Al-musyrik. Bagus. Jadi kalau bila dia ditampilkan sebenarnya maka telah menyelamatkan dia orang-orang musyrik, najah al-musyrikina atau najah al-kafirina. Gitu. Kalau disebut, tapi di sini tidak disebutkan lah. Ada disebutkan al-musyrik, al-kafirun atau al-musyrikin atau al-musyrikin al-kafirin. Tapi digunakan ganti nama yaitu mereka. Ya. Oke, jadi apa? Mudzakkar juga gerangannya jamak dan namanya berapa? Ini adalah hum. Oke, bagus. Masuk ila. Masuk al-barri. Sama al-barri daratan. Isim fil Arab. Isim al-ma'rifah, isim yang tertentu. Juga isim apa lagi? Al-barri. Isim majrur. Jadi nanya mudzakkar, jumlah gerangannya mufrad. Dan gerangan berapa? Ketiga pada domainnya huwa. Oke. Lepas itu ilal barri fa minhum fa atau oke. Lepas itu minhum oke, jadi sebenarnya fa di sini sama dengan huruf waw. Fa dengan waw tuh lebih kurang sama ya. Jadi ada banyak dia punya kegunaannya. Ya. Ada waw atof, ada nyambung, ada waw istinaf, ada waw hal. Fa pun begitu juga. Ada fa atof, ada fa istinaf. Yang kita jumpa di sini dalam diagram ini ada fa atof, ada fa istinaf, atof juga ada di sini, yaitu atof, fa atof. Ada lagi namanya fa pembaris atas, fa nasob pembaris atas. Nah, ada lagi fa yang namanya fa yang mengikat. Apa dia? Fa yang mengikat, namanya fa rabithah. Apa dia? Rabithah. Yang mengikat. Maka dari mereka. Ini maka di sini fa apa namanya? Yang lebih tepat adalah fa yang mengikat, rabithah. Oke. Min harap jar. Oke. Lepas itu hum mutasil. Mutasil dengan apa? Maka menjadi apa? Majrur tadi ya. Kenapa? Mabni, dia kebal, tak boleh berubah. Oke, lepas itu muqtasidun. Apa makna muqtasidun? Muqtasidun orang-orang ke orang. Orang yang sederhana. Kalau jamak macam mana? Iya, bagus. Sama kalau satu orang yang ikhlas mukhlisun. Kalau jamak mukhlisuna. Muqtasidun, muqtasiduna. Jadi ada waw dengan nun. Oke. Jadi ini kita cuma ini ya sedikit belajar memahami perkataan min di sini. Dia dalam bahasa Arab dia boleh bermaksud sebahagia. Perkataan minhum dari mereka. Jadi dalam istilah Arab dia boleh juga bermaksud sebahagia dari orang-orang, dari mereka. Jadi min sini boleh bermaksud sebahagia. Oke.
Jadi maknanya muqtasidun di sini juga maknanya ya, bukan semuanya ya. Jadi ada sebagian dari mereka ada yang di antara manusia ya. Di antara mereka ada yang sederhana, ada juga yang betul-betul ikhlas pada Allah ya. Jadi boleh juga dimaksudkan tadi itu, yang dimaksudkan mereka itu adalah manusia juga boleh. Ya, karena di antara manusia ketika di kapal tuh kan ada juga orang yang beriman kan. Jadi orang yang beriman pun pada saat itu juga berdoa juga dengan ikhlas, tapi betul-betul ikhlas. Ya. Yakin kepada Allah. Ya. Tapi bagi mereka yang musyrik, ikhlasnya pada saat itu aja. Oleh itu di sini sebagian mereka ada yang tidak ikhlasnya sederhana, ya, tidak sepenuhnya, ya, atau dalam bahasa lain tidak sepenuh hati, dia ada setengah hati. Gitu. Ketika dia berdoa kepada Allah. Ya. Oke, jadi muqtasidun maknanya sederhana, ya, atau pertengahan. Oke, di sini barisnya apa muqtasidun? Baris depan. Jadi kalau baris depan tuh sebenarnya kalau dalam bahasa Arab sebagai apa? Fa'il. Ya. Kalau fa'il namanya yang tukang buat. Dipastikan sebelumnya ada apa kalau dia fa'il? Ada fi'il. Sekarang di sini kita perhatikan dalam perkataan minhum muqtasid ada tak fi'il? Ada kan? Jadi sebagai apa namanya di sini? Siapa yang nampak? Jadi walaupun dia di akhir perkataan, ya, dia boleh jadi di sini adalah merupakan permulaan, ya, ataupun dia boleh jadi ayat yang baru. Ya. Jadi muqtasidun di sini ayat permulaan. Apa bahasa Arabnya? Mubtada. Mubtada. Kita tengok mubtada karena dia berbaris depan. Ya, karena berbaris depan. Kalau macam itulah kaidahnya. Kalau misalnya tidak ada fi'il, maka dia biasanya sebagai ayat permulaan atau mubtada. Tapi kalau mubtada, ya kan? Kalau mubtada itu biasanya di permulaan perkataan kan? Ini sekarang di hujung. Jadi ada istilah lain namanya mubtada yang diakhirkan. Apa dia? Mubtada yang diakhirkan. Mubtada muakhkhar. Apa dia? Mubtada muakhkhar. Ayat permulaan yang diakhirkan. Terus saya tahu. Mubtada muakhkhar. Jadi mubtada ayat permulaan yang diakhirkan. Itu pernah ada yang tanya pada Ustaz, ini boleh tak yang namanya permulaan di akhir? Ya, dalam kaidah kita yang namanya mubtada di permulaan. Ya, tapi boleh diakhirkan.